Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelas 12 Agama 1 dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang teks cerita sejarah yang berjudul G30SPKI. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Abdullah Fakiuddin, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Vivin Ida Aulia, absen 18. Perkenalkan, nama saya Oktavia Imratul Uzma, absen 31. Perkenalkan, nama saya Fitratul Afifah, absen 20. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Ubaidillah, nomor absen 28. Berikut penjelasan kami. G30SPKI. Gerakan 30 September atau disingkat G30SPKI, Gestapo atau juga disingkat Gestop, adalah salah satu peristiwa pemberontakan komunis yang terjadi bulan September setelah beberapa tahun Indonesia merdeka. Sesuai namanya, peristiwa G30SPKI terjadi pada malam hari, tanggal 30 September tahun 1965. Peristiwa ini menjadi salah satu peristiwa kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Dalam sebuah kudeta, di mana ada 7 perwira tinggi militer yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Partai Komunis saat itu sedang dalam kondisi yang amat kuat, karena mereka dinilai amat dekat dengan Presiden Indonesia saat itu, yaitu Insinyur Haji Soekarno. Hingga sampai saat ini, peristiwa G30SPKI tetap menjadi perdebatan antara benar atau tidaknya Partai Komunis Indonesia yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut. Peristiwa G30SPKI bermula pada tanggal 1 Oktober 1965. Peristiwa tersebut dimulai dengan penculikan 7 jenderal yang terdiri dari anggota staf tentara yang dilakukan oleh sekelompok pasukan yang bergerak dari lapangan udara menuju Jakarta Selatan. 3 dari 7 jenderal tersebut telah dibunuh di rumahnya mereka masing-masing, yakni Jenderal Ahmad Yani, Jenderal MT Haryono, dan Jenderal DI Panjaitan. Sementara itu, ketiga target lainnya yaitu Jenderal Suprapto, Jenderal S. Parman, dan Jenderal Sutoyo ditangkap secara hidup-hidup. Abdul Haris Nasution yang menjadi target utama kelompok pasukan tersebut berhasil kabur setelah berusaha melompati dinding batas Kedubes Irak. Meskipun begitu, Pierre Tanden beserta anak gadisnya, Ade Irma S. Nasution pun tewas setelah ditangkap dan ditembak pada tanggal 6 Oktober oleh regu sergap. Korban tewas semakin bertambah di saat regu penculik menembak serta membunuh seorang polisi penjaga rumah tetangga Nasution. Albert Naiborhu, keponakan Panjaitan, menjadi korban terakhir dalam kejadian ini. Tak sedikit mayat jenderal yang dibunuh lalu dibuang di lubang buaya. Sekitar 2000 pasukan TNI diterjunkan untuk menduduki sebuah tempat yang kini dikenal sebagai nama Lapangan Merdeka, Monas. Walaupun mereka belum berhasil mengamankan bagian timur dari area ini, sebab saat itu merupakan daerah dari markas Kostrad pimpinan Soeharto. Jam 7 pagi, Radio Republik Indonesia menyiarkan sebuah pesan yang berhasil dari Untung Syamsuri, Komandan Cakrabiwa, bahwa G30SPKI telah berhasil diambil alih di beberapa lokasi strategis Jakarta beserta anggota militer lainnya. Mereka bersikeras bahwa gerakan tersebut sebenarnya didukung oleh CIA yang bertujuan untuk melengsarkan Soekarno dan posisinya. Tinta kegagalan nyaris saja tertulis dalam sejarah peristiwa G30SPKI. Hampir saja Pak Harto dilewatkan begitu saja karena mereka masih menduga bahwa beliau bukanlah seorang tokoh politik. Selang beberapa saat, salah seorang tetangga memberitahu pada Soeharto tentang terjadinya aksi penembakan pada jam setengah 6 pagi, beserta hilangnya sejumlah jenderal yang diduga sedang diculik.
Mendengar berita tersebut, Soeharto pun segera bergerak ke markas Kostrad dan menghubungi anggota Angkatan Laut dan polisi. Operasi penumpasan G30 SPKI sendiri baru dimulai pada tanggal 1 Oktober 1965 di bawah pimpinan Maijen Soeharto. Gedung RRI Pusat dan kantor pusat telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumpahan darah. Soeharto juga berhasil membujuk 2 batalion pasukan kudeta untuk segera menyerahkan diri. Dimulai dari pasukan Brawijaya yang masuk ke dalam area markas Kostrad, kemudian disusul dengan pasukan Diponegoro yang kabur menuju Halim Perdana Kusuma. Karena prosesnya yang berjalan kurang matang, akhirnya kudeta yang dilancarkan oleh PKI berhasil digagalkan oleh Soeharto. Sehingga kondisi ini menyebabkan para tentara yang berada di lapangan Merdeka mengalami kehausan akan impresi dalam melindungi presiden yang berada di istana. Untuk jasad para perwira TNI Angkatan Darat baru ditemukan di Lubang Buaya pada tanggal 3 Oktober 1965 atas petunjuk Kopral 1 Polisi Sukirman yang menjadi tawanan G30 SPKI. Tetapi ia berhasil melarikan diri. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1965, jenazah para perwira TNI Angkatan Darat tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Setelah itu, pada tanggal 6 Oktober 1965, dengan surat keputusan pemerintah yang diambil dalam sidang Kabinet Dwi Kora, para perwira TNI Angkatan Darat tersebut ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Peristiwa G30 SPKI adalah salah satu peristiwa pemberontakan dalam sejarah bangsa Indonesia yang dilakukan oleh PKI dengan tujuan ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi komunis. Peristiwa itu mengakibatkan 7 perwira tinggi negara terbunuh dan banyak korban yang tewas. Dari peristiwa G30 SPKI itu, kita tahu bahwa dahulu setelah Indonesia merdeka, terdapat suatu pemberontakan komunis yang memakan korban jiwa tidak sedikit. Oleh karena itu, setiap pada tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dan kita sebagai warga negara Indonesia harus ikut serta memperingati hari itu, serta mempertahankan NKRI dari ancaman pihak lain. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.